Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madonna Wijaya. Saya dari kelas 10-4 SMA Negeri 2 Negeri Agung. Tujuan saya yang pertama dalam membuat video ini yaitu untuk mengumpulkan tugas video mapel sejarah yang dibimbing oleh Bapak Danu Alessandro. Saya dari kelompok 3 kelas 10-4. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang tahapan penelitian sejarah. Tujuan yang kedua dalam video ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian sejarah agar kita dapat memahami peristiwa masa lalu secara lebih jelas dan ilmiah. Sebelum masuk ke tahapan penelitian sejarah, saya akan menjelaskan apa itu sejarah serta mengapa kita penting dalam mempelajari sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sejarah tidak hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga berdasarkan fakta, bukti, dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Herodotus, yang dikenal sebagai bapak sejarah, sejarah adalah usaha untuk mencatat dan memahami peristiwa yang terjadi pada manusia di masa lampau. Mengapa penting mempelajari sejarah? Mempelajari sejarah itu penting karena dapat mengetahui asal-usulnya, menambah pengetahuan, dan belajar dari masa lalu. Mengetahui asal-usulnya. Sejarah membantu kita memahami asal-usul bangsa, budaya, dan identitas kita sebagai manusia. Menambah pengetahuan, dengan belajar sejarah, kita jadi tahu berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi di dunia maupun di Indonesia. Belajar dari masa lalu. Sejarah memberikan pelajaran agar kita bisa mencontoh hal baik dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Artinya, dengan mengetahui perjuangan para pahlawan, kita bisa lebih menghargai dan mencintai negara. Membantu memahami masa kini. Banyak kondisi saat ini merupakan hasil dari peristiwa di masa lalu. Jadi, sejarah membantu kita memahami keadaan sekarang. Kesimpulannya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu manusia berdasarkan fakta yang ada. Mempelajari sejarah penting karena membantu kita memahami asal-usul, mengambil pelajaran, dan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menghadapi masa depan. Pengertian penelitian sejarah. Apa sih penelitian sejarah itu? Penelitian sejarah adalah suatu proses untuk mengkaji dan memahami peristiwa masa lalu pada sumber-sumber yang ada. Tujuan dari penelitian sejarah adalah untuk mengetahui kebenaran suatu peristiwa serta menyusunnya dalam suatu cerita yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahapan penelitian sejarah. Tahap pertama adalah heuristik. Heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber tersebut dapat berupa buku, foto, dokumen, arsip, serta wawancara secara langsung melalui narasumber. Pada tahap ini, peneliti harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tahap kedua adalah verifikasi. Verifikasi adalah proses untuk mengecek kebenaran dan keaslian sumber sejarah. Verifikasi dibedakan menjadi dua tahapan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk mengetahui sumber sejarah tersebut asli atau tidak. Sedangkan kritik internal bertujuan untuk menilai isi dari sumber tersebut, apakah dapat dipercaya atau tidak. Tahap ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan berbagai fakta sehingga menjadi satu kesatuan yang logis dan mudah dipahami. Tahap terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah proses penulisan dari hasil penelitian sejarah. Hasil penelitian tersebut dapat disusun dalam bentuk laporan, artikel, atau buku sejarah. Dalam tahap ini, peneliti harus
menuliskan hasil penelitiannya secara sistematis dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Sebagai contoh, jika kita meneliti sejarah sekolah, maka kita mengumpulkan data dari arsip sekolah dan wawancara guru secara langsung. Pada tahap verifikasi, kita mengecek kebenaran data tersebut. Kemudian, pada tahap interpretasi, kita menyusun cerita berdasarkan data yang ada. Dan terakhir, pada tahap historiografi, kita menuliskan hasil penelitian tersebut jadi sebuah laporan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian sejarah memiliki 4 tahapan utama, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dengan mengikuti tahapan tersebut, kita dapat memahami sejarah dengan baik dan benar. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari Bapak Herodatus atau yang sering kita kenal sebagai Bapak Sejarah. Herodatus sering disebut sebagai Bapak Sejarah karena ia adalah salah satu orang pertama yang menulis peristiwa masa lalu secara sistematis dan berusaha mencari sebab akibat dari kejadian tersebut. Ia lahir sekitar tahun 484 sebelum Masehi di Halikarnassos. Karya terkenalnya adalah buku berjudul Histories yang menceritakan berbagai peristiwa, terutama tentang perang Yunani, Persia, serta kebudayaan bangsa-bangsa yang telah ia kunjungi. Beberapa hal penting tentang Herodatus. Ia mengumpulkan cerita dari berbagai sumber, termasuk perjalanan langsung ke banyak wilayah. Ia mencoba menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi, bukan hanya mencatatnya. Gaya penulisannya masih bercampur antara fakta dan cerita rakyat, sehingga kadang disebut juga Bapak Sejarah, sekaligus Bapak Cerita. Karya utama Herodatus adalah Histories, yang ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang menjadikannya diakui sebagai Bapak Sejarah. Buku ini memuat catatan sistematis mengenai latar belakang, peristiwa, dan penyebab perang Yunani-Persia, serta geografi dan etnografi wilayah-wilayah kuno. Berikut poin penting mengenai karya Herodatus. Judul karya Histories. Bahasa Yunani historia, yang berarti penyelidikan atau penelitian. Struktur dibagi menjadi 9 buku yang dinamai berdasarkan 9 Dewi Muses. Isi, fokus utama adalah konflik antara Persia dan negara kota Yunani, namun juga mencakup perjalanan saksi mata, kebudayaan, Mesir, flora, fauna, dan kisah-kisah fantasis. Karakteristik merupakan karya sejarah pertama yang disusun secara terstruktur dan komprehensif, tidak lagi sekedar mitologi, melainkan pengumpulan informasi sistematis. Pandangan sejarah. Menurut Herodatus, sejarah bersifat melingkar atau siklus tentang jatuhnya peradaban akibat perilaku manusia, bukan perkembangan garis lurus. Karya ini sering dianggap sebagai karya naratif besar pertama di dunia barat yang menjabani mitologi dan penulisan sejarah berbasis penelitian. Kesimpulannya, Herodotus dianggap sebagai pelopor dalam penulisan sejarah karena usahanya mencatat dan menjelaskan peristiwa masa lalu secara lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.